Agar mendapat update novel dari kami, tolong di-subscribe. Bab 3496. Setelah mendengar kata-kata Charlie, Philip membeku selama beberapa detik, lalu tanpa sadar bertanya. Charlie, front bencana alam ini sebenarnya sangat kuat, dengan puluhan ribu orang di bawah komandonya, Anda hampir tidak bisa mengalahkan 4 tangan dengan 2 kepalan tangan, apalagi begitu banyak orang. Charlie tertawa, Paman tidak perlu khawatir, front bencana memang memiliki banyak tenaga kerja. Tetapi sebagian besar dari mereka menyewa tentara bayaran dengan biaya mereka. Sesuatu terjadi di atas, orang-orang ini segera menyebar, dan tim inti mereka yang sebenarnya hanya sekitar 100 orang, tidak cukup untuk ditakuti. Dia lebih lanjut berkata, selain itu, mereka tidak berani membawa banyak orang ke Cina dengan meriah, paling-paling sekelompok tulang punggung diam-diam bercampur. Philip berkata, saya mendengar bahwa para kader itu, salah satunya, hampir semua ahli seni bela diri, dan beberapa dari mereka juga ahli seni bela diri yang sangat hebat. Dapatkah Anda menanganinya? Charlie tersenyum dan berkata, saya berada di Timur Tengah beberapa waktu lalu dan berurusan dengan Front Cataclysmic. Secara tidak langsung menyebabkan mereka kehilangan ribuan nyawa dan lebih dari 10,000 orang ditangkap. Dan di antara mereka, salah satu dari 4 komandan pertempuran, yang kekuatannya kedua setelah Yusuf, dia tidak berbeda dengan sampah di depanku. Saya sudah menangkapnya dan membawanya ke East Cliff. Besok pagi saya akan membawanya keluar dan akan membawanya ke Waterrest. Philip berkata tercengang, Charlie. Rumor di luar sana mengatakan bahwa Front Cataclysmic ini mengalami kekalahan besar di Timur Tengah beberapa waktu lalu. Masalah ini ada hubungannya denganmu? Charlie mengangguk dan tersenyum, hampir bisa dikatakan bahwa sebagian besar kekalahan yang mereka derita adalah berkat aku. Rahang Philip jatuh saat dia mendengarkan, dan setelah waktu yang lama, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke langit dan tertawa. Kemudian, dia tertawa keras, hahaha. Itu hebat. Itu hebat. Dalam hal ini, Front Cataclysmic bukanlah musuh sama sekali. Itu adalah pasukan persahabatan yang telah melintasi 10.000 mil untuk membawakan Anda bantal. Setelah mengatakan itu, dia dengan lancar mengeluarkan jarum infus di pergelangan tangannya dan melemparkan tangannya ke arah Lenan. Istri. Cepat. Siapkan makanan dan anggur. Saya ingin minum-minum dengan Charlie. Aku ingin mabuk malam ini. Hati Lenan juga sama bersemangatnya, tetapi dia tidak menyangka suaminya akan mencabut jarum dan bersiap untuk minum setelah dia menyuntikkan obat antihipertensi di tangannya. Jadi dia tertawa tak berdaya dan berkata, kamu minum infus, bagaimana kamu bisa minum? Tanpa diduga, Philip membalas, minum. Kita harus minum. Ini jauh lebih menyenangkan daripada tahun baru. Ini lebih baik dari tahun baru. Apa yang tidak diketahui Philip adalah bahwa Cheng Feng juga memikirkan hal yang sama saat ini. Malam ini, East Cliff tiba-tiba diguyur hujan ringan. Pada saat hujan musim semi ini, ada banyak orang yang kurang tidur dan banyak orang yang mabuk anggur. Yang pertama mabuk adalah Cheng Feng tua. Tidak mungkin, dia terlalu senang malam ini. Setelah keluarga Su menderita satu pukulan besar demi satu dan terkoyak, dia akhirnya mengalami momen yang menyenangkan. Karena penindasan sebelumnya terlalu lama, dia sekarang sedikit gembira dan pelupa. Anson membawa sebotol Maotai, dia sendiri meminum lebih dari setengah botol. Setengah botol yang tersisa, dia menuangkan secangkir ke tanah, semuanya ke Changing. Dia bilang dia ingin menghormati Changing dari keluarga Wade, tapi kenyataannya, itu hanya untuk memuaskan kesenangannya yang terdalam. Di penghujung hari, Cheng Feng melihat ke belakang dan melihat dirinya dengan tenang bergegas kembali ke East Cliff sendirian dengan Anson, tanpa seorang anak atau cucu di sekitarnya, tanpa seorang kerabat pun, dan hatinya sangat sedih. Dia minum beberapa gelas lagi dan menangis dan tertawa lama sebelum akhirnya tertidur dan dikirim kembali ke kamarnya oleh Anson. Dan pada saat yang sama, orang lain saat ini sedang mabuk. Joseph Wan. Besok pagi, dia akan mengeluarkan peti mati orang tuanya dari makam leluhur dan membawanya ke Gunung Waterrest, jadi dia berencana untuk bermalam di depan makam orang tuanya. Setelah 20 tahun menanggung penghinaan, sekarang akhirnya untuk membalas kematian orang tuanya, dia bersemangat, di depan makam orang tuanya minum beberapa pon anggur putih tinggi. Awalnya, dengan kekuatannya, dia mampu memaksa semua alkohol keluar dari tubuhnya melalui kekuatan internal, tetapi dia tidak melakukannya, karena dia benar-benar ingin mabuk. Di sisi lain, Philip juga mabuk, sangat mabuk sehingga dia hampir tidak sadarkan diri. Charlie lah yang membantunya kembali ke kamar tidurnya. Dia terlalu bahagia malam ini. Setelah seharian khawatir, takut, dan frustrasi, dia tiba-tiba mendapat kabar baik dari mulut Charlie, dan suasana hati yang rendah dan tinggi semacam ini membuatnya bersemangat.
Lenan merawat Philip dan pergi tidur, Sarah meraih tangan Charlie dan tidak mau melepaskannya untuk waktu yang lama di ruang tamu. Charlie membujuknya untuk tidur, tapi dia menolak untuk setuju, dan harus bersandar di bahu Charlie di sofa. Dia mengatakan bahwa cara ini untuk selalu merasakan kehadiran Charlie, karena dia takut bahwa setelah bangun, dia akan meninggalkan rumah, sendirian ke Waterrest. Charlie tahu bahwa gadis ini peduli padanya, jadi dia tidak membiarkannya pergi. Jadi keduanya duduk di sofa dan berbicara tentang masa lalu sampai Sarah tidak bisa begadang dan tertidur lelap. Dia hanya duduk di sofa dan membiarkannya bersandar, tidak bergerak sepanjang malam, dan tidak tidur. Dia tidak memikirkan Joseph, tetapi tentang bagaimana dia harus mewarisi warisan ayahnya dan membiarkan keluarga Wade pergi ke puncak dunia. Meskipun dia tahu sedikit tentang situasi di luar negeri, dia selalu merasa bahwa jalan yang makmur telah terbentuk, hanya menunggu dia benar-benar berangkat. Dan, sama seperti Joseph, dia juga berharap untuk membalaskan dendam orang tuanya yang telah meninggal suatu hari nanti. Bab 3497. Keesokan paginya pada pukul 5. Hujan turun sepanjang malam, dan iklim lembab yang khas pada musim Qingming telah membuat kabut tipis di pagi hari di East Cliff. Setelah bermalam di depan makam orang tuanya, Yusuf memaksa seluruh sisa alkohol di tubuhnya dan membakar 3 batang dupa, dan bersujud 3 kepala di depan makam orang tuanya. Kemudian, dengan ekspresi tegas, dia berkata, "Ayah, Mama, aku harus mengganggu kalian berdua tidur panjang. Saya harap kalian berdua tahu di surga dan bisa memaafkan saya. Hari ini, aku akan memindahkan kalian berdua ke Gunung Wanling, di mana itu akan menjadi tempat peristirahatan barumu." Mengatakan itu, matanya dipenuhi air mata, dia tersedak dan berkata, "Ayah, Bu, aku pasti akan membalaskan dendam kalian berdua hari ini. Aku akan mengubur tulang-tulang canging itu di depan kalian berdua. Saya harap kalian berdua bisa melihat ini di surga." Kemudian, Yusuf berdiri dan berkata kepada anak buahnya, "Siapkan peti mati." "Ya, Panglima tertinggi." Orang-orang di sekitarnya semuanya mengenakan pakaian berkabung putih. Hari ini, mereka sama dengan Joseph, putra berbakti dari keluarga Wan, dan akan mengawal peti mati orang tua Joseph sampai ke Gunung Waterrest. Untuk adegan hari ini, Joseph juga menyewa rombongan opera khusus untuk melakukan upacara putih, dan pergi bersama tim pada pukul 7. Pada pukul 6, peti mati orang tuanya telah diangkat dengan hati-hati dari lumpur dan dibersihkan oleh tangan Joseph sendiri. Kemudian, 8 prajurit bintang 5 dari Chatachlis Front mengikat kedua peti mati dengan tali rami tebal. Kemudian kedua peti mati itu akan dibawa oleh mereka berdelapan, dan mendaki ke Gunung Waterrest. Charlie, yang tidak tidur sepanjang malam, tidak bisa merasakan kelelahan saat ini. Tubuhnya dipenuhi dengan energi spiritual yang kuat, yang membuatnya percaya diri jauh di dalam. Pada pukul 6, alarm Sarah berdering di kepalanya, bersandar pada bahu Charlie setelah tidur malam, dia segera bangun seperti sambaran petir, lalu melihat Charlie masih di sampingnya, yang melegakan, dan membuka mulutnya untuk bertanya, "Charlie, kapan kamu bangun?" Charlie tersenyum tipis, baru saja bangun. Sarah sibuk berdiri, menggerakkan tubuhnya yang agak kaku, dan bertanya kepadanya, "Kapan kamu pergi hari ini?" Charlie melihat waktu dan tersenyum. "Sebentar lagi, pengurus rumah tangga Leon akan menjemputku dalam 20 menit, dan aku harus berada di Gunung Waterrest pada pukul 7. "Oke." Sarah sibuk berkata, "Kalau begitu aku akan mandi sekarang." Pada saat ini, Philip dan istrinya juga keluar. Meskipun Philip mabuk tadi malam, dia bangun pagi-pagi sekali hari ini dan sangat bersemangat. Ketika dia melihat Charlie, Philip berkata sambil tersenyum, "Charlie, apakah kamu siap?" Charlie tersenyum dan berkata, "Selalu siap." Philip mengangguk dan berkata dengan penuh semangat, "Kalau begitu bibimu dan aku akan menemanimu ke Waterrest." Sarah memandang ayahnya dan berkata dengan acuh tak acuh, "Ayah, aku juga ingin pergi." Philip tertawa dan berkata, "Kamu harus bertanya kepada Charlie tentang itu, aku tidak bisa mengatakannya." Sarah buru-buru memeluk lengan Charlie dan berkata dengan kesal, "Charlie, tolong bawa aku bersamamu." Charlie mengangguk dan berkata, "Tidak apa-apa untuk pergi, tapi kamu harus patuh dan harus tetap jujur di sisiku. Ingat?" Sarah berkata dengan penuh semangat, "Ingat, ingat. Jangan khawatir, aku akan jujur di sisimu." Charlie tersenyum sedikit, "Baiklah, pergilah mandi, mobilnya akan tiba dalam 20 menit. Saat ini, keluarga Wade. Tadi malam, semua orang di keluarga tidak tidur. Jawaban, setengah Charlie. Biarkan Zhongquan juga terlempar dan berputar sepanjang malam tanpa tidur.
Meskipun Leon telah berpuas diri, dia juga bersemangat dan tidak menutup matanya sepanjang malam. Tadi malam, Andrew dan Chang Yun, dan orang lain diam-diam berdiskusi. Mereka takut Wade akan berdarah panas di Waterest hari ini, dan kemudian bertarung dengan Joseph. Karena itu, mereka mengirim Hawade semalaman untuk membeli setumpuk pakaian duka, yang ingin mereka bawa ke Gunung Waterest. Niat mereka adalah bahwa seandainya orang tua itu benar-benar tidak menyerah, semua orang akan mengganti pakaian berkabung mereka di tempat, jatuh kembali di tempat, dan pada saat yang sama menyetujui semua tuntutan front bencana. Bagaimanapun, hidup adalah yang paling penting. Zhongquan juga tidak memiliki kepercayaan di dalam hatinya, hanya bisa mengumpulkan semua orang terlebih dahulu untuk pergi ke Gunung Waterest, menaruh semua harapan pada Charlie. Bab 3498. Pukul 6.20, Charlie masuk ke mobil Leon, dan 3 anggota keluarga Gu diantar oleh Philip sendiri di mobil lain, dan bersama-sama mereka pergi ke Waterest. Setelah mengemudi, Leon berkata kepada Charlie, "Tuan muda, tadi malam, Tuan muda Morgan dan Tuan muda Hawade, serta paman keempat dan bibi buyut Anda, semuanya diam-diam menyelinap keluar. Orang-orang saya mengikuti sepanjang jalan dan menemukan bahwa mereka semua membeli pakaian berkabung dalam jumlah yang bervariasi dari tempat yang berbeda." Charlie bersenandung dan tertawa dan berbicara, "Bagus, ketika saya memecahkan Joseph, saya akan mendisiplinkan dan menghukum putra dan putri yang tidak layak ini di depan leluhur keluarga Wade." Leon menambahkan, "Tuan muda, ada hal lain, adalah bahwa anggota sampingan dari keluarga Wade di Shangri-La, sejak kemarin sore, mereka telah melarikan diri satu demi satu. Sekarang pada dasarnya mereka semua melarikan diri." Charlie dengan lembut mengangguk, berkata tanpa khawatir, "Ini semua diharapkan, tidak apa-apa. Ketika saya mengambil alih keluarga Wade, saya akan menyelesaikan masalah ini dengan mereka." Mengatakan itu, Charlie bertanya lagi, "Benar, Butler Leon, cabang sampingan ini, apakah mereka masih terkait dengan keluarga Wade dalam bisnis ini?" "Tentu saja." Leon sibuk berkata, "Sebagian besar bisnis mereka terkait dengan grup Wade, kebanyakan dari mereka adalah pemasok atau distributor di bawah kami, dan setidaknya setengah dari keuntungan mereka berasal dari grup Wade." Charlie mengangguk puas dan berkata, "Itu jauh lebih baik. Saat ini, di masyarakat ini, tidak banyak orang yang masih peduli dengan kehormatan keluarga, jadi kita harus menjebak mereka untuk membuat mereka berperilaku." 6.45 menit. Pagi hari setelah hujan membawa beberapa kedinginan. Charlie mengambil mobil Leon dan melaju ke gerbang Waterest Mountain. Pada saat ini, di luar gerbang, lebih dari 30 pria parubaya yang rambutnya sudah agak abu-abu, mengenakan jas hitam seragam, berdiri dalam 3 baris di tengah jalan. 30 orang ini, yang tertua tampaknya berusia lebih dari 60 tahun, yang termuda juga berusia lebih dari 40 tahun. Mereka terlihat serius, tetapi juga dengan beberapa wajah seperti kematian. Mobil Leon datang ke depan, 30 orang ini segera melesat ke samping, memberi jalan ke saluran. Charlie tiba-tiba menemukan bahwa salah satu dari 30 orang di luar adalah Direktur Institut Kesejahteraan Aurous Hill yang asli. Dekan ini bermarga Zhang, juga salah satu anak buah Leon. Charlie baru saja masuk ke panti asuhan tidak lama, ia dipindahkan ke panti asuhan sebagai direktur, sampai beberapa waktu lalu hanya untuk pergi, bekerja di pos selama hampir 20 tahun. Menyadari sutradara, Charlie bertanya kepada Leon, "Butler Leon, ini adalah anak buah ayahku, kan?" Leon mengangguk, "Itu benar, mereka semua." Charlie berkata, "Hentikan mobilnya dengan cepat." Leon segera menghentikan mobilnya. Sebelum Leon turun untuk membukakan pintu untuknya, Charlie sudah mendorong pintu mobil dan berjalan keluar. Sekelompok orang di luar, melihat bahwa Charlie yang datang, masing-masing dari mereka langsung terkejut dan bersemangat, dan banyak dari mereka sudah menangis. "Tuan muda, kamu kembali. Tuan muda, ini benar-benar kamu. Tuan muda." Semua orang sedikit emosional untuk sementara waktu. Tidak seperti Direktur Panti Asuhan Zhang, yang lain, tidak melihat Charlie lagi selama bertahun-tahun. Meskipun mereka tahu bahwa dia telah tinggal di Aurous Hill, mereka semua tidak melihatnya karena prinsip untuk tidak mengganggunya. Tapi, bagaimanapun juga, Charlie terlalu mirip ayahnya. Karena itu, ketika dia turun dari mobil, semua orang langsung mengenalinya. Charlie melihat semua penatua ini dengan mata merah, dan dia juga merasakan lapisan kabut menutupi matanya. Kemudian, dia melihat ke kerumunan, berlutut dengan satu lutut, menggenggam tangannya, dan berkata dengan keras yang sangat serius, "Paman, kamu telah bekerja keras selama ini. Terimalah penghormatan Charlie." Bab 3499.
Melihat Charlie tiba-tiba berlutut dengan satu lutut, orang tua Changing yang setia ini telah maju untuk mendukung, masing-masing sudah menangis. Di antara mereka, salah satu lelaki tua tertua berkata dengan air mata, "Tuan muda, tolong jangan. Kami semua adalah bawahanmu, bagaimana kami bisa menerima hadiah sebesar itu darimu?" Charlie berkata dengan tegas, "Kalian semua adalah orang tua ayahku, dan kalian masih di sini hari ini. Jadi kalian semua setia pada keluarga Wade." Orang tua itu berkata, "Tuan muda, inilah yang harus kita lakukan." Faktanya, ketika Tuan muda Changing mengalami kecelakaan, kami, para pelayan, tidak dapat melakukan yang terbaik untuknya. Selama bertahun-tahun, tidak satu hari pun kami tidak merasa bersalah. Sekarang setelah Anda akhirnya kembali, Anda telah memberi kami kesempatan untuk menebus diri kami sendiri. Charlie menghela nafas, "Kalian semua terlalu banyak bicara." Kemudian, dia melihat Direktur Panti Asuhan Sang dan berkata dengan hormat, "Direktur Sang, bagaimana kabarmu akhir-akhir ini?" Din Zhang buru-buru maju selangkah dan membungkuk hormat, "Berkat perhatian Tuan muda, saya cukup baik akhir-akhir ini, tetapi selama bertahun-tahun, saya harus menyembunyikan identitas saya dari Anda karena alasan khusus, jadi tolong maafkan saya, anak muda." Menguasai. Charlie melengkungkan tangannya dan berkata, "Din Zhang, Anda telah berbicara terlalu banyak, saya tahu bahwa Anda telah melindungi saya secara rahasia. Selama bertahun-tahun, Anda telah bekerja keras." Setelah mengatakan itu, Charlie melihat ke kerumunan lagi dan berkata dari lubuk hatinya, "Kalian semua, Paman, telah bekerja keras." Orang tua itu berkata, "Tuan muda, ini semua dalam tugas kita." Presiden Zhang juga berkata, "Ya, Tuan muda. Ini semua adalah bagian kita, hampir seluruh hidup kita diberikan oleh Tuan muda Changing. Sebentar lagi Tuan muda, jangan khawatir, jika orang-orang dari front cataclysmic menyerang kita, mereka harus menginjak mayat kita." Charlie sibuk berkata, "Tuan-tuan, tidak perlu. Masalah hari ini, saya ingin secara pribadi menyelesaikannya secara langsung dengan Joseph dari front. Kalian semua paman di sini, jaga saja gerbangnya. Jangan biarkan orang lain yang menganggur masuk ke gunung. Seperti untuk orang-orang dari front cataclysmic, harap pastikan juga untuk membiarkan mereka masuk, jangan menghalangi mereka dengan cara apapun." "Bagaimana ini bisa?" Orang tua itu berkata dengan cemas, "Tuan muda, kami di sini hari ini untuk bertarung sampai mati dengan front bencana." Leon buru-buru melangkah maju dan berkata, "Dengarkan aku dulu, semuanya. Tuan muda memiliki kepastian mutlak untuk berurusan dengan Joseph itu. Kalian semua tidak boleh merusak perbuatan baik Tuan muda. Jadi ketika orang-orang front datang, biarkan saja mereka naik gunung." Kerumunan terkejut. Beberapa orang segera maju dan berulang kali mengkonfirmasi dengan Leon. Leon berbicara dengan sangat yakin setiap kali, yang memaksa orang banyak untuk menerima perintah itu. Mereka tidak tahu apakah Charlie benar-benar yakin tentang berurusan dengan Joseph atau tidak, tetapi karena Charlie dan Leon yakin beberapa kali, mereka hanya bisa melakukan apa yang diperintahkan. Melihat bahwa dia telah meyakinkan mereka, Charlie sekali lagi melengkungkan tangannya ke arah kerumunan dan berbicara, "Sulit bagi kalian semua untuk menjaga di sini. Aku akan naik gunung dulu." Mengatakan itu, dia masuk kembali ke mobil Leon dan terus bergerak ke puncak gunung. Charlie mengendarai mobil sepanjang jalan mendaki gunung dengan banyak emosi di hatinya. Ini adalah kedua kalinya dia naik ke Gunung Waterest, dan itu sangat berarti baginya. Pada saat ini di puncak gunung, semua anggota garis langsung keluarga Wade di Eastcliff telah tiba. Selain itu, Orvel, Isaac, dan Helena juga telah tiba. Namun, 700 orang asli dari cabang samping keluarga Wade hampir semuanya melarikan diri tadi malam. Satu-satunya yang tertinggal adalah adik laki-laki Zhongquan, Jonathan. Anak-anak dan cucu-cucu Jonathan juga telah melarikan diri dari Eastcliff dan kembali ke Amerika Utara pada dini hari tadi malam. Adapun ratusan orang lainnya, mereka semua berlari pulang di bawah bintang-bintang. Mereka tahu bahwa kali ini, Cataclysmic Front hanya menargetkan keluarga Eastcliff Wade, dan mereka tidak ada hubungannya dengan cabang samping ini. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana mereka bisa tinggal dan berbagi kesulitan dengan keluarga? Bab 3500. Charlie turun dari mobil, melihat hanya ada sedikit orang di tempat kejadian. Dia bertanya dengan suara dingin, "Bukankah kamu mengatakan kemarin bahwa akan ada lebih dari 700 anggota keluarga Wade dari seluruh dunia? Dunia untuk menghadiri upacara leluhur ini? Kenapa mereka semua pergi sekarang?" Zhongquan berkata dengan canggung, "Charlie, seperti kata pepatah, masing-masing dari mereka akan terbang ketika bencana datang. Mereka tahu bahwa kita tidak akan melarikan diri kali ini. Jadi tentu saja mereka tidak bisa mati bersama kita. Jadi itu adalah sifat manusia untuk pergi dan pergi."
melarikan diri dari malapetaka yang datang. Charlie bersenandung dan tertawa dan berkata dengan acuh tak acuh, "Siapa yang memiliki daftar besar dari kemarin? Bawakan padaku." Paman tertua Andrew berjalan dengan agak tertekan dan menyerahkan daftar nama yang tebal ke tangan Charlie, sambil berkata dengan kesal, "Ini. Anda bisa membacanya sendiri." Charlie langsung melemparkan daftar itu ke Andrew dan berkata dengan dingin, "Segera beritahu semua orang di sini yang harus datang tetapi tidak. Jika mereka tidak muncul dalam waktu 1 jam, mereka harus naik dari kaki gunung besok, bersujud 3 kali dan berlutut 9 kali untuk menebus dosa mereka." Andrew, di saat marah, tidak tahu harus berkata apa. Selain Morgan, saat ini wajah Jompo berkata, "Charlie, baiklah. Pura-pura tua tidak lagi berarti. Ini setelah 1 jam lagi Joseph Wan akan datang. Kita sekarat, kamu masih mengatakan kata-kata pura-pura ini, apa gunanya?" Charlie mengerutkan kening padanya, bertanya, "Apa? Tamparan kemarin tidak cukup, bukan?" Morgan mundur beberapa langkah ketakutan dan berkata dengan kesal, Oke, aku akan diam. Ngomong-ngomong, hanya 1 jam perjalanan, aku akan menunggu di sini untuk melihat bagaimana kamu akan menyelesaikan Joseph." Charlie tidak repot-repot memperhatikannya, dan menoleh ke Andrew dan berkata dengan acuh tak acuh, "Panggil satu persatu segera." Andrew tidak punya pilihan selain mengeluarkan ponselnya dan menelepon satu persatu. Setelah melakukan puluhan panggilan berturut-turut, tidak ada panggilan yang berhasil. Andrew tanpa daya merentangkan tangannya dan berkata, "Tidak mungkin, mereka semua dimatikan, sampai besok, saya yakin mereka tidak akan menghidupkan telepon." "Bagus." Charlie mengangguk tanpa ekspresi dan berbicara, "Kalau begitu tunggulah untuk melihat 700 orang ini berbaris dan bersujud ke gunung besok." Pada saat ini, Philip juga mengendarai mobil setelah mengejar orang-orang tua canging di dasar gunung. Begitu mobil berhenti dan keluarga Philip keluar dari mobil, semua orang di keluarga Wei tercengang. Zhongquan adalah yang paling terkejut, dia bertanya pada Philip dengan tercengang, "Philip, bagaimana kamu bisa datang?" Philip maju ke depan dan berkata dengan hormat, "Paman Wei, Changing adalah kakak tertua saya dan Charlie adalah calon menantu saya. Untuk acara besar seperti itu, bagaimana mungkin saya tidak datang?" Mata Zhongquan sedikit merah dan dia menghela nafas. "Philip, kamu memiliki cinta dan kebenaran, Paman menghargainya. Tetapi hal semacam ini tidak bercanda, saya menyarankan Anda untuk bergegas dan mengambil kembali istri dan anak-anak Anda. Tidak peduli apa, keluarga Wei tidak bisa menyeretmu ke bawah." Philip berkata dengan tegas, "Paman Wei, apa yang kamu katakan? Saya pikir Anda tahu bagaimana saya, Philip, dan saya tidak akan pernah meninggalkan Wadrest sampai masalah ini diselesaikan hari ini." Zhongquan ingin mengatakan sesuatu, tetapi ragu-ragu sejenak dan akhirnya hanya menghela nafas. "Philip, Anda adalah pria yang baik. Putraku tidak membuat kesalahan tentangmu." Anggota keluarga Wade semua sedikit kesal, Andrew tertekan di hatinya, dia dan putranya telah diabaikan oleh lelaki tua itu sejak kemarin. Sekarang bahkan Philip bisa mendapatkan pujiannya, dia bahkan lebih kesal di hatinya. Melihat Philip, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh. "Philip, kamu setidaknya adalah kepala keluarga Gu yang bernilai ratusan miliar. Jika kamu benar-benar datang untuk membantu, mengapa kamu bahkan tidak membawa pembantu? Apa yang bisa Anda lakukan hanya dengan keluarga Anda yang terdiri dari 3 orang?" Philip berkata dengan serius, "Saudaraku, awalnya aku ingin membawa semua bawahan keluarga Gu ke sini, tapi itu akan menambah masalah bagi Charlie, jadi aku melewatkannya." Andrew membaca sekilas mulutnya dan berkata dengan jijik, "Menambah kekacauan? Sekarang yang paling tak kenal takut adalah menambahkan kekacauan. Front Cataclysmic akan muncul pada jam 8, saya benar-benar ingin melihat bagaimana menghadapi sejumlah kecil orang." Zhongquan memelototinya dan hendak menegurnya ketika Leon menerima laporan melalui intercom dan berlari ke Charlie dan berkata, "Tuan muda, orang-orang di bawah gunung mengatakan bahwa beberapa mobil bersikeras naik gunung dan berkata mereka adalah umatmu, bermarga dia." Charlie mengangguk dan berkata, "Mereka memang orang-orangku, biarkan mereka muncul." "Oke." Leon segera mengambil intercom dan berbicara, "Biarkan mereka naik." Satu persatu, keluarga Wade sedikit terkejut, mereka tidak menyangka Charlie bahkan menemukan pembantu. Pada saat ini, Hawade berbisik kepada Chang Yun dan yang lainnya di sekitarnya, "Aku tidak tahu pembantu seperti apa yang bisa didapatkan Charlie ini." Morgan mencibir dengan wajah hitam, "Penolong yang bisa diandalkan seperti apa yang bisa dia temukan? Saya pikir itu seperti Orvel dan Isaac, hanya beberapa orang udik dari Aurous Hill."